Mengapa? Karomah para wali hampir tak pernah terjadi di hadapan banyak orang. Padahal, jika ingin menunjukkan kebesaran, keramaian adalah panggung terbaik. Namun justru sebaliknya. Karomah muncul saat sunyi. Saat tak ada yang melihat. Saat dunia seakan berhenti. Apakah ini kebetulan? Ataukah karomah memang hanya turun kepada hati yang tak ingin disaksikan manusia? Jika begitu, barangkali bukan karomah yang menjauh dari kita, tetapi sunyi yang semakin jarang kita miliki. Dalam tradisi para wali, sunyi bukan pelarian, melainkan penjagaan. Penjagaan dari satu musuh paling halus, keinginan untuk diakui. Karena begitu karomah disaksikan banyak mata, ia tak lagi sekadar anugerah, tetapi bisa berubah menjadi ujian batin yang jauh lebih berat. Mengapa karomah wali selalu terjadi dalam sunyi, bukan di keramaian? Tidak semua keajaiban lahir di hadapan banyak mata. Sebagian justru turun saat dunia sedang sepi, ketika suara manusia mereda dan hanya hati yang berbicara dengan Tuhan. Dalam kisah para wali, karomah hampir tak pernah terjadi di alun-alun, di mimbar, atau di tengah sorak. Ia hadir di ruang yang tak disaksikan. Di sudut malam, di tempat di mana ego tak punya panggung. Sunyi bukan kebetulan. Sunyi adalah syarat. Keramaian adalah wilayah pengakuan. Sunyi adalah wilayah kejujuran. Di keramaian, manusia mudah ingin dilihat. Di sunyi, hanya Tuhan yang hadir sebagai saksi. Para wali memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern, bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin kecil keinginannya untuk dikenal. Karomah bukan hadiah untuk dipamerkan. Ia bukan pertunjukan kesaktian. Karomah adalah efek samping dari kepasrahan total, dan kepasrahan tak pernah membutuhkan penonton. Dalam sunyi, hawa nafsu kehilangan suara. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pujian. Tak ada pembenaran diri. Yang tersisa hanyalah batin yang telanjang dan doa yang jujur. Itulah sebabnya banyak wali justru menyembunyikan karomahnya. Sebagian bahkan memohon agar keistimewaan itu dicabut, karena takut hatinya tercemar oleh rasa aku. Keramaian menumbuhkan siapa aku. Sunyi meluruhkan aku. Dalam tradisi spiritual Jawa Islam, sunyi dikenal sebagai sirep, tapa batin, atau semedi rasa, bukan untuk mencari kekuatan, tetapi untuk mengosongkan diri agar kehendak ilahi bisa masuk tanpa hambatan. Karomah sering muncul saat wali sedang tidak menginginkannya. Saat niatnya hanya satu, mendekat, bukan menonjol. Karena begitu karomah disadari sebagai tujuan, ia berubah menjadi hijab. Bukan lagi cahaya, melainkan ujian paling halus. Sunyi melindungi wali dari ujian itu. Dalam sunyi, karomah tidak mengangkat derajat sosial. Ia hanya memperdalam rasa takut kepada Allah. Bukan rasa bangga, melainkan rasa gemetar. Itulah sebabnya banyak kisah karomah baru diketahui jauh setelah wali wafat. Karena selama hidupnya, ia memilih menjadi biasa di mata manusia, agar tetap kecil di hadapan Tuhan.
Keramaian sering memaksa seseorang memainkan peran. Sunyi membebaskan seseorang menjadi hamba. Dan karomah hanya betah tinggal di hati seorang hamba, bukan di panggung seorang tokoh. Maka jika hari ini kita jarang melihat karomah, mungkin bukan karena wali sudah tiada, melainkan karena dunia terlalu bising untuk mendengar bisikan langit. Karomah tidak pergi. Ia hanya bersembunyi di tempat yang jarang kita datangi. Keheningan, kerendahan hati, dan rasa cukup. Karena di sanalah Tuhan paling sering berbicara. Dan manusia paling jarang mendengar. Maka mungkin pertanyaannya bukan, mengapa karomah jarang terlihat? Tetapi, apakah kita masih punya cukup sunyi untuk layak menyaksikannya? Karena yang ilahi tak pernah berteriak di keramaian. Ia hanya berbisik di hati yang bersedia diam.